wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Arni dengan NIM 210304106. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan beberapa materi terkait mengenai manajemen teknologi informasi. Sebelum saya memulai pembahasan materi, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengalaman saya. Yang pertama, kenapa saya memilih Prodi Manajemen di Universitas Muhammadiyah Riau. Kenapa saya memilih Prodi Manajemen ini? Karena yang pertama itu sesuai dengan keinginan saya, minat dan bakat saya dalam bidang manajemen, terkhususnya dalam bidang MSDM, yaitu sumber daya manusia. Karena saya ingin mendapatkan ilmu tentang bagaimana mengelola sumber daya manusia di dalam suatu perusahaan tersebut. Yang kedua, saya ingin melanjutkan pengalaman saya yang telah saya dapatkan berada di bangku SMK. Oleh sebab itu, saya ingin meneruskan kembali, mengambil kembali jurusan manajemen tersebut selama saya berada di bangku perkuliahan. Karena saya ingin menggali lagi, mendapatkan ilmu baru lagi, bagaimana dalam arti luas manajemen tersebut. Selanjutnya, bagaimana Prodi Manajemen di Universitas Muhammadiyah Riau? Menurut saya, Prodi Manajemen di Universitas Muhammadiyah Riau ini adalah salah satu prodi yang banyak diminati serta unggul di Universitas Muhammadiyah Riau. Tentunya Prodi Manajemen ini sudah memiliki akreditasi yang baik, serta memiliki dosen yang berkompeten dalam bidang dan keahliannya masing-masing, dan dapat membimbing mahasiswanya menjadi mahasiswa yang berkualitas dalam bidang manajemen. Baiklah, kita akan masuk ke sesi pembahasan materi. Apa itu teknologi informasi? Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang berfungsi dalam memproses, mengelola, menyusun, mendapatkan, dan mengubah seluruh data dengan berbagai macam upaya memperoleh suatu sistem informasi berbasis komputer yang berguna mencari sesuatu yang diinginkan. Selanjutnya, perlu teknologi informasi? Tentu saja perlu, karena banyak sekali manfaat yang bisa didapat dari adanya teknologi informasi ini. Dari sekian banyaknya manfaat yang bisa didapatkan, beberapa di antaranya yaitu lebih mudah dan cepat melakukan proses komunikasi, memproses perdagangan dapat dilakukan secara elektronik, mudahnya akses terhadap suatu informasi, pekerjaan bisa dilakukan secara daring, bahkan lingkungan pun menjadi lebih terjaga dikarenakan penggunaan kertas yang lebih sedikit, dapat membantu menyimpan berkas yang lebih aman, serta dapat berfungsi pula dalam kegiatan berinteraksi. Selanjutnya, perlunya sistem informasi tentu saja perlu, karena dengan adanya sistem informasi ini maka data-data dari waktu yang lama pun tentunya akan tersimpan dan terekam dengan baik, sehingga dapat dicari lagi di kemudian hari untuk berbagai kebutuhan yang kita inginkan. Proses pencarian data yang tepat itu tentunya sangat menghemat waktu dan membutuh organisasi dalam mengelola semua informasi. Sistem informasi memiliki tujuan diantaranya adalah suatu sistem informasi yang baik haruslah relevan agar dapat memperoleh hasil yang baik dalam menentukan suatu keputusan dalam sebuah kelompok. Seluruh komponen sistem informasi dan data-data harus memberikan hasil yang bermanfaat sekurang-kurangnya sebanyak pengeluaran yang telah dilakukan. Selanjutnya ada perangkat keras komputer. Perangkat keras komputer terbagi menjadi dua, yaitu hardware perangkat keras dan software perangkat lunak. Yang pertama yaitu ada hardware. Apa itu hardware? Hardware atau perangkat keras adalah peralatan fisik dari sebuah komputer yang dapat disentuh dan dipindahkan.
Hardware terdiri menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, perangkat bagian masukan atau input, yang kedua, perangkat bagian keluaran atau output, yang ketiga, perangkat bagian pemprosesan atau processing, dan perangkat bagian penyimpanan. Selanjutnya ada software. Software adalah suatu perangkat lunak yang berisi perintah atau instruksi untuk menjalankan komputer. Tanpa adanya software, komputer tidak dapat difungsikan. Software terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, sistem operasi, yang kedua, perangkat lunak aplikasi, dan yang terakhir, perangkat lunak pemrograman. Selanjutnya, pengambilan keputusan di level manajemen. Apa itu pengambilan keputusan? Pengambilan keputusan adalah suatu hasil dari proses mental atau kognitif yang membawa seseorang yang terlibat ke dalam pemilihan sebuah rangkaian aksi dari berbagai alternatif pemecahan masalah yang ada. Semua proses pengambilan keputusan tentu menghasilkan satu keputusan final. Selanjutnya ada sistem penunjang keputusan. Dalam pengambilan keputusan, ada suatu sistem yang disebut sistem penunjang keputusan atau Decision Support System atau DSS. Apa itu sistem penunjang keputusan? Sistem penunjang keputusan merupakan sistem yang dapat membantu pada saat pengambilan keputusan dalam bisnis atau organisasi. Sistem penunjang keputusan dapat digunakan pada tingkat manajemen, operasi, dan perencanaan. Sistem penunjang keputusan juga dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam masalah yang memiliki kemungkinan berubah dengan cepat. Sistem penunjang keputusan dapat berupa komputer atau tenaga manusia atau kombinasi dari keduanya. Selanjutnya ada pengertian data, informasi, pengetahuan, dan pengorganisasian. Baiklah, kita akan membahas satu persatu materi tersebut. Apa itu data? Data adalah catatan atas kumpulan fakta. Dalam penggunaan sehari-hari, data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Pernyataan ini adalah hasil pengukuran atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa angka, kata-kata, atau citra. Kedua, ada informasi. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang diorganisasi atau diolah dengan cara tertentu sehingga mempunyai arti bagi penerima atau pengguna. Arti dalam pemahaman informasi berarti data yang diolah telah memiliki nilai lebih atau berhasil meraih tujuan yang ingin dicapai dalam pengelolaannya. Selanjutnya ada pengetahuan. Apa itu pengetahuan? Pengetahuan itu terdiri dari informasi yang sudah diorganisasikan dan diproses untuk memperoleh pemahaman, pengalaman, pembelajaran yang terakumulasi sehingga dapat diaplikasikan dalam masalah atau proses bisnis tertentu. Dan yang terakhir ada pengorganisasian. Pengorganisasian data merupakan pengelompokan data. Dalam penyajian dan pengorganisasian data, data dapat disajikan melalui tabel ataupun grafik. Dengan pengorganisasian, data melalui tabel atau grafik akan mempermudah pemahaman mengenai data. Dengan adanya tabel, akan memudahkan basis dalam perhitungan data dan juga dapat meminimalkan dalam penggunaan ruang yang dipakai. Organisasi informasi diartikan sebagai kegiatan mengelola, menyusun, mengolah, dan atau menata suatu data, ilmu pengetahuan, dan informasi lainnya. Sedemikian rupa sehingga mudah untuk ditemukan kembali. Dapat dimengerti dan bermanfaat bagi penerima sebagai upaya pengembangan ilmu. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit kesimpulan yang dapat saya ambil mengenai manajemen teknologi informasi yang sudah saya jelaskan. Dengan memahami teknologi informasi, kita dapat lebih tahu bagaimana cara menggunakan perangkat keras komputer maupun perangkat lunak komputer yang sering kita gunakan di kehidupan kita sehari-hari.
kita dapat lebih tahu bagaimana cara menggunakan perangkat tersebut, manfaat dari perangkat tersebut, dan bagaimana cara kita mengelola perangkat tersebut. Sehingga kita dapat mempermudah untuk mencari sesuatu yang kita inginkan. Dengan memahami manajemen teknologi informasi ini bisa lebih membantu kita untuk melakukan kegiatan apapun yang berkaitan dengan komputer dan mencari informasi yang kita inginkan secara lebih mudah. Baiklah, sekian dari materi yang sudah saya jelaskan. Semoga dapat diterima dan bermanfaat bagi para audiens. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.